Selanjutnya, IPA, ilmu pengetahuan alam. Pertama kita akan belajar mengenai atau tentang mengenal bunyi. Bunyi dihasilkan dari getaran benda yang ikut menggetarkan udara di sekitar kita. Getaran udara menimbulkan gelombang bunyi yang merambat sehingga dapat ditangkap oleh telinga kita. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi contohnya misalnya alat tradisional, berarti alat tradisional juga termasuk sumber bunyi ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana contoh-contoh alat tradisional cara menghasilkan bunyinya. Jadi ada yang bisa dipetik, ditiup, digoyang, atau mungkin dengan cara dipukul. Nah, cara menghasilkan bunyi yang pertama menggunakan alat musik tradisional. Di sini contohnya saluang dari Sumatera Barat. Kamu bisa melihat di layar ya, di situ gambarnya seperti seruling kalau di Jawa. Nah, saluang Sumatera Barat sama memainkannya dengan cara ditiup. Kemudian ada angklung yang berasal dari Jawa Barat. Kalau tadi saluang dengan cara ditiup, angklung dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, goyangan tersebut menggetarkan bilah bambu pada angklung sehingga menghasilkan bunyi. Lalu kamu bisa melihat kecapi yang berasal dari Jawa Barat juga. Beda dengan angklung, kalau kecapi dimainkannya dengan cara dipetik. Nah, petikan yang pada sinar kecapi dapat menggetarkan udara di dalam kecapi, sehingga kecapi dapat menimbulkan bunyi atau suara. Nah, kamu bisa melihat atau membaca contoh-contoh alat musik tradisional lain. Nah, sekarang yang kedua, cara menghasilkan bunyi. Kalau yang tadi menggunakan alat musik tradisional, sekarang menggunakan benda di sekitar kita. Di sini ada 3 benda. Yang pertama yaitu peluit, lalu karet gelang, dan yang ketiga adalah botol plastik. Nah, kamu sudah bisa kira-kira kalau peluit tentu saja cara menghasilkan bunyinya dengan cara ditiup. Sedangkan karet gelang itu bisa dipetik. Petikan tersebut dapat menggetarkan udara di sekitar karet gelang sehingga karet gelang dapat berbunyi. Lalu untuk botol plastik, misalnya kalau botolnya diisi kerikil, kamu bisa menggoyangkannya dan dapat mengeluarkan bunyi atau suara. Nah, ini contoh-contoh benda yang ada di sekitar kamu. Masih banyak sekali benda-benda di sekitar kamu yang dapat menghasilkan bunyi. Misalnya meja kayu, kamu bisa memukulnya, terus kantong plastik, kamu bisa meremas-remasnya, nanti juga dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh benda dapat terdengar berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yuk kita kenali satu-satu faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi ya. Yang pertama yaitu amplitudo. Kuat lemah bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terbesar atau jarak terjauh yang dapat dicapai oleh suatu getaran. Yang kedua yaitu frekuensi. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Lalu faktor yang mempengaruhi perbedaan bunyi yang ketiga yaitu resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain. Media perambatan bunyi ada 3. Media yang pertama melalui benda gas. Misalnya, kita dapat mendengar suara orang berbicara, burung berkicau, dan bunyi petir. Lalu media perambatan yang kedua yaitu melalui benda padat. Misalnya pada orang suku pedalaman memanfaatkan perambatan bunyi melalui benda padat saat berburu. Jadi mereka menempelkan telinga ke tanah untuk mengetahui kedatangan hewan buruan. Kemudian media perambatan bunyi yang ketiga yaitu melalui benda cair. Misalnya pada saat tim SAR akan menolong korban kecelakaan dalam laut. Nah, ini merupakan bukti
bahwa benda gas merupakan salah satu media perambatan bunyi. Jadi ada satu anak, dia berteriak, lalu teman lain dapat mendengarnya. Jadi berantaranya melalui udara atau melalui benda gas. Lalu yang kedua, percobaan kedua, kamu bisa melihat dan mengamati. Di situ ada dua anak sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas. Gelas termasuk benda padat, lalu disalurkan atau disambungkan dengan kabel atau bisa juga tali. Lalu percobaan yang ketiga membuktikan bahwa media perambatan bunyi melalui benda cair. Jadi di situ ada anak yang sudah menyiapkan ember yang berisi air serta corong. Nah, anak tersebut mengutuk ember yang berisi air, kemudian mendengarkan bunyi melalui corong. Di situ bunyi yang ditimbulkan oleh ketukan merambat melalui air hingga tertangkap oleh corong. Jadi percobaan tersebut membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian telinga. Bisa kamu amati gambarnya. Jadi telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar, telinga tengah, serta telinga dalam. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, serta saluran pendengaran. Nah, untuk daun telinga itu tersusun dari tulang rawan. Fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Sedangkan untuk lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Jadi seperti ini ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu saluran pendengaran. Saluran pendengaran menghubungkan lubang telinga dengan gendang telinga. Jadi fungsinya untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Dari telinga luar kita masuk ke telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang pendengaran yang ada 3, tulang martil, landasan serta sanggurdi, serta saluran Eustachius. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Nah, yuk kita belajari dari gendang telinga. Gendang telinga juga disebut sebagai membran timpani. Jadi gendang telinga berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Nah, fungsi dari gendang telinga yaitu menerima gelombang bunyi yang ditangkap dari daun telinga. Jadi dari telinga luar masuk ke telinga tengah yang pertama itu ke bagian gendang telinga. Selanjutnya ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada 3, tulang martil, tulang landasan, serta tulang sanggurdi. Nah, kamu cek bagiannya ya. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dan tingkap jorong. Tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Jadi dari sini alirannya lalu masuk ke tulang pendengaran, 3 tulang pendengaran ini. Nah, setelah dari tulang pendengaran akan masuk ke saluran Eustachius. Jadi masuk ke turun ke bawah ini. Nah, saluran Eustachius ini merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Fungsi dari saluran Eustachius untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi kamu amati dan perhatikan baik-baik letaknya ya. Telinga tengah itu ada gendang telinga, 3 tulang pendengaran, serta saluran Eustachius. Selanjutnya kita masuk ke telinga dalam. Telinga dalam itu terdiri dari yang pertama tingkap oval atau ada juga yang menyebutnya tingkap jorong.
kemudian tingkap bundar, kemudian saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, serta saraf pendengaran. Kita bahas satu-satu dari tingkap oval atau tingkap jorong. Nah, tingkap jorong atau tingkap oval ini bentuknya celah seperti celah yang berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap jorong fungsinya untuk meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Selanjutnya tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran ini yang terhubung dengan gendang telinga. Nah, fungsi dari tingkap bundar untuk meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah dari bagian sini tadi ke rumah siput atau koklea. Nah, sekarang kita bahas rumah siput atau koklea. Ini seperti cangkang ya. Jadi rumah siput itu isinya atau berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke otak. Dari rumah siput, kita kemudian ke saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini terdiri dari 3 saluran, 1, 2, 3 yang terhubung dengan tingkap jorong atau tingkap oval. Ya. Nah, fungsi dari saluran setengah lingkaran sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, itu tadi bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kerja dari telinga. Kamu bisa mengamati mind map atau peta konsep dari cara kerja telinga. Sekarang kita mulai dari ini. Jadi yang pertama itu tentu saja ada bunyi atau gelombang bunyi yang ditangkap oleh telinga kita. Bunyi atau gelombang bunyi ini bisa melalui media udara, media padat, atau media padat, atau media cair yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, jika ada bunyi ini, kemudian yang pertama itu ditangkap oleh daun telinga. Jadi gelombang bunyi masuk melalui lubang telinga dan diteruskan ke saluran pendengaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme cara kerja telinga. Kamu bisa melihat dan mengamati gambar mind map atau peta konsep cara kerja telinga. Nah, sekarang dimulai dari otomatis telinga dapat bekerja jika kita bisa mendengar bunyi atau ada sumber bunyi. Nah, pertama dari sini kita lihat ya. Kalian sambil melihat kursor yang Ibu tuju di layar. Yang pertama, gelombang bunyi dapat merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Nah, gelombang bunyi masuk melalui lubang telinga dan diteruskan ke saluran pendengaran. Lubang telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi akan menggetarkan gendang telinga kita. Getaran diteruskan oleh tulang pendengaran melewati tingkap jorong dan tingkap bundar, lalu selanjutnya getaran sampai ke rumah siput. Nah, di rumah siput ini kamu tadi masih ingat ada cairan yang namanya endolimfe. Nah, getaran cairan endolimfe ini yang merangsang ujung saraf pendengar. Nah, jadi jika bunyi atau suara sudah masuk ke rumah siput, nanti akan menggetarkan cairan endolimfe. Nah, rangsangan bunyi dari saraf akan disampaikan ke otak. Kemudian, dari tingkap jorong dan tingkap bundar akan diteruskan ke rumah siput.
kamu masih ingat ya, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam rumah siput itu ada cairan yang namanya cairan endolimfe. Nah, apabila bunyi itu sudah sampai ke rumah siput, maka akan menggetarkan cairan endolimfe. Cairan endolimfe inilah yang dapat merangsang ujung saraf mendengar. Lalu kemudian diteruskan ke otak. Nah, dari situ akhirnya kita dapat mendengar bunyi dengan jelas. Begitulah cara kerja telinga kita. Nah, di sini adalah ringkasan tentang peta pikiran indera pendengar kita, yaitu telinga. Bagian-bagian telinga, kemudian ada cara serta gangguan pada telinga. Nah, mungkin Ibu menjelaskan yang ini ya, yang gangguan pada telinga atau gangguan pada indera pendengar. Yang pertama, tuli. Jadi tuli merupakan gangguan pendengaran yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan pendengaran seseorang. Nah, ini tuli dapat disebabkan oleh kerusakan tulang atau saraf pendengaran, infeksi gendang telinga, atau mungkin juga bisa kelainan sejak lahir dan tersumbatnya saluran pendengaran. Pada penderita tuli dapat ditolong dengan pemakaian alat bantu dengar ya. Kemudian untuk otitis media atau sering kita dengar dengan bahasan lain yaitu congek, yaitu peradangan pada telinga bagian tengah. Nah, ini disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan timbulnya demam serta rasa sakit pada telinga. Gangguan otitis media ini dapat ditolong dengan pemberian antibiotik atau pereda rasa sakit. Lalu untuk gangguan pada telinga yang ketiga yaitu otosklerosis. Otosklerosis yaitu gangguan pendengaran yang ditandai dengan tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan. Gangguan pendengaran ini menyebabkan telinga tidak dapat mengantarkan suara dengan baik. Ini dapat ditolong dengan pemakaian alat bantu dengar. Nah, itu tadi 3 gangguan pada indera pendengar kita. Nah, sedangkan cara merawat telinga yang pertama dengan membersihkan kotoran pada telinga. Kamu bisa menggunakan cotton bud ya. Dan ingat jangan menggunakan benda tajam atau keras karena dapat melukai telinga kita. Yang kedua, menghindari bunyi yang keras. Sebaiknya kalau kita mendengarkan bunyi yang keras, kita bisa menutup telinga kita ya. Nah, ini juga untuk pemakaian headset. Nah, kalau kamu menggunakan headset terlalu sering juga dapat mengganggu fungsi dari telinga. Yang ketiga, cara merawat telinga yaitu memeriksakan telinga ke dokter secara rutin minimal 6 bulan sekali. Nah, ini tadi fungsi-fungsi dari atau fungsi dan bagian dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sedangkan di bawah adalah cara kerja telinga. Dimulai dari ada bunyi, kemudian ditangkap oleh daun telinga, masuk ke lubang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, diteruskan ke tulang pendengaran, kemudian masuk ke tingkap jorong dan tingkap bundar, dan diteruskan ke rumah siput. Nah, di sini ada bagian yang penting yang namanya cairan endolimfe. Jika cairan endolimfe bergetar, maka dia akan menyampaikan atau memberikan rangsangan ke ujung saraf pendengaran dan akhirnya disampaikan ke otak. Nah, disinilah kita bisa mendengar bunyi. Begitu cara kerja dari organ indera pendengar kita. Selanjutnya, sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi itu biasanya dari benda-benda yang memiliki permukaan keras. Contohnya kayu, kaca, tembok, besi, batu, dan keramik. Sedangkan penyerapan bunyi itu biasanya benda-benda yang memiliki permukaan lunak yang dapat menyerap bunyi. Nah, benda yang dapat menyerap bunyi disebut atau dinamakan juga peredam bunyi. Misalnya karpet, gabus,
kapas, karet, busa, dan wol. Jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jadi biasanya bunyi yang terdengar akan lebih kuat karena bunyi asli dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Dapat kita jumpai misalnya pada saat kalian bernyanyi di dalam ruangan yang tertutup seperti kamar. Nanti suara kamu akan nampak terdengar lebih keras ketika berada di dalam kamar. Lalu yang kedua, jenis bunyi yang kedua yaitu gaung atau kerdam. Nah, ini jarak sumber bunyi yang agak jauh dengan dinding pantul akan menimbulkan gaung. Bunyi pantul akan tiba hampir bersamaan dengan bunyi asli. Nah, itu yang menyebabkan bunyi asli kadang terdengar kurang jelas karena terganggu oleh bunyi pantul. Contohnya ini misalnya di ruangan yang luas seperti di aula. Nah, jadi pada saat kita berbicara, dinding aula akan memantulkan suara kita. Terus yang terakhir yaitu gema. Nah, ini karena jarak sumber bunyi yang jauh dengan dinding pantul akan menimbulkan gema. Nah, bunyi pantul akan terdengar beberapa saat setelah bunyi asli. Ini gema dapat kita jumpai misalnya pada saat kita berada di gua, lembah, atau lereng gunung. Kalau kalian berteriak, suara kita akan merambat melalui udara menuju dinding tebing. Bunyi pantul dari dinding tebing akan terdengar setelah bunyi asli diucapkan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS.